Bab 1061, Perang. Dia mencari tim peneliti untuk bersekongkol membahas detail rencana. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk beraksi di dekat sebuah sekolah. Regu penyelamat pasti dipersenjatai amunisi dan bahkan senjata berat. Jika mereka bersembunyi di sekolah dan bertempur di sana, lawan pasti tidak akan berani menggunakan senjata berat. Rencana pertempuran Istana Raja Blodi segera sampai ke telinga Reca melalui mulut Damu. Reca sangat marah mendengar ini. Kurang ajar, beraninya menggunakan sekolah dasar sebagai tameng. Anak-anak adalah masa depan negara. Reca tentu tidak akan membahayakan keselamatan mereka. Setelah berpikir sejenak, "Ayo, ikut aku pergi ke sekolah dasar Bright," ujar Reca pada Lone Wolf. "Kak, untuk apa pergi ke sekolah?" tanya Lone Wolf tercengang. "Kamu tidak mungkin ingin mengirim aku ke sekolah untuk belajar kembali, kan?" Setiap kali Lone Wolf melakukan kesalahan dalam belajar, Reca suka bercanda akan mengirim Lone Wolf kembali ke sekolah untuk belajar lagi. "Tentu saja bukan," ujar Reca menggelengkan kepala. Istana Raja Blodi ingin menggunakan sekolah dasar Bright sebagai medan perang. "Kita evakuasi kerumunan lebih dulu." "Apa, sungguh keji. Bahkan siswa sekolah dasar pun tidak luput dari incaran mereka," ujar Lone Wolf sambil memancarkan tatapan marah. Sekolah dasar Bright adalah sekolah yang tertutup dan lokasinya relatif terpencil. Sekarang sudah jam 10 malam, semua siswa sudah kembali ke asrama, mematikan lampu dan tidur. Seluruh sekolah diselimuti kegelapan. Di taman bermain paling utara, satu persatu bayangan hitam memanjat dinding seperti hantu dan masuk. Mereka diam-diam mencari tempat untuk menyergap. Dalam sekejap, seluruh taman bermain dipenuhi oleh bayangan. Tentu saja mereka semua adalah orang-orang Istana Raja Blodi. Istana Raja Blodi sendiri yang memimpin tim intelijen mengatakan bahwa dalam setengah jam, tim pendamping akan melewati jalan di belakang taman bermain. Benar saja, setengah jam kemudian mobil konvoi muncul di pintu masuk jalan dan melaju ke arahnya dengan cepat. Raja Blodi meniup peluit. Orang-orang Istana Raja Blodi segera dalam posisi siap berperang. Tim penyelamat kali ini berskala besar. Di depan ada 3 mobil jeep anti peluru, sedangkan di bagian tengah adalah mobil penyelamat dan bagian belakang diikuti oleh 2 truk militer besar yang penuh dengan tentara bersenjata. Tim penyelamat ini dipimpin oleh Greedy Wolf Jenderal Kota. Dia duduk di depan jeep militer ketika mobil melintas tepat di belakang taman bermain sekolah dasar. Ban mobil tiba-tiba pecah. Cit, sopir dengan cepat menginjak rem. Begitu mobil depan berhenti, seluruh konvoi juga berhenti. "Turun dan periksa situasi," perintah Greedy Wolf pada sopir. "Baik." Sopir melompat keluar dari mobil dan memeriksa ban. "Lapor Jenderal, ban tertusuk pecahan kaca." "Pakai ban serep dan jangan buang waktu," ujar Greedy Wolf tidak sabar. "Baik." Sopir dengan cepat mengganti ban. Di taman bermain sekolah dasar, penembak jitu, tembak. Teriak Raja Blodi pelan, "Pong." Begitu suara tembakan terdengar, tentara yang mengganti ban jatuh ke genangan darah. Terjadi sesuatu. Regu penyelamat langsung melompat turun dari mobil dan menjadi waspada. Pong, 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 pong. Tembakan dari Istana Raja Blodi mengarah ke sini. Dalam sekejap, puluhan tentara jatuh. Arah pukul 10 ada tentara berteriak, "Musuh di arah jam 10. Tembak, penembak." Arah jam 10, ledakan mereka ketika para prajurit hendak melawan. Lone Wolf berteriak dengan keras, "Semuanya hentikan. Arah jam 10 adalah sekolah. Jangan tembak." Ulangi, "Jangan tembak, jangan sakiti siswa. Semuanya, kembali ke mobil untuk menghindari tembakan." Bab 1062, Tembakan. Meski regu penyelamat tidak rela, tetapi mereka tidak tega melukai siswa. Mereka hanya bisa menahan amarah dan kembali ke mobil untuk menghindari tembakan. Untungnya, mobil mereka anti peluru, jadi lawan tidak bisa berbuat apa-apa. Raja Blodi yang berada di taman bermain sekolah sangat gembira. Awal dari pertempuran ini berhasil setengah dan sekarang rencananya telah berhasil setengah. "Pasukan, maju,"
Atur born waktu di bawah 2 truk besar. Ujar Raja Bloody pada beberapa orang, yang lain, lindungi Rene Reka. Kekuatan utama tim penyelamat ada di truk besar. Jika truk besar diledakkan, lawan tidak akan berdaya untuk melawan. 5 orang pasukan mengangguk, Rene Reka memanjat tembok, merangkak di tanah dan menuju jalan. Ada rumput liar di antara taman bermain dan jalan. Rumput liar setinggi 1 meter lebih ini sangat membantu mereka bersembunyi. Mereka membutuhkan waktu 20 menit untuk melintasi jarak 500 meter mendekati jalan raya. Di jalan, berbaring puluhan tentara yang semuanya tewas dalam pertempuran tadi. 5 orang pasukan mengabaikan mereka, lalu mengeluarkan born waktu dari ransel dan memasukkannya ke bawah mobil. Kemudian, berbalik dan kembali. Namun, ketika mereka berbalik, puluhan mayat yang tergeletak di jalan tiba-tiba bergerak. Mereka mengeluarkan pisau, menekan 5 orang pasukan. Lalu menutup mulut mereka dengan satu tangan dan menggorok leher mereka dengan tangan lainnya. Dalam 5 detik, 5 orang pasukan mati tanpa mengeluarkan suara. Kelima tentara buru-buru mengganti pakaian pasukan. Mereka berpura-pura menjadi pasukan dan kembali ke kamp istana Raja Bloody. Wajah mereka tertutup, jadi Raja Bloody tidak mengenali mereka. Bagaimana? Tanya Raja Bloody. Seorang anggota pasukan membuat isyarat oke. Bagus, ada senyum sinis di sudut mulut Raja Bloody. Selanjutnya, saatnya memukul anjing dalam air tanpa henti. Raja Bloody terus melirik ke jalan. 5 orang pasukan menyebar dan masuk jauh ke dalam tim istana Raja Bloody. Mereka menempatkan beberapa born di beberapa posisi sentral tim. 5, 4, 3. Raja Bloody menatap hitungan mundur di stopwatch. Ketika hitungan 1 diucapkan, 2 truk besar yang tim penyelamat meledak. 2 senjata berat langsung menembak ke langit, jangankan manusia, bahkan dewa pun sulit bertahan dari ledakan besar ini. Raja Bloody sangat gembira, kekuatan utama tim penyelamat musnah, hanya menyisakan udang kecil yang tidak perlu ditakuti. Serang, ambil alih mobil penyelamat, perintah Raja Bloody. Sebelum Raja Bloody selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara boom, boom, boom di istana Raja Bloody. Istana Raja Bloody juga meledak. Ledakan kuat meledakkan hampir setengah dari orang-orang istana Raja Bloody. Yang jatuh ke tanah adalah sisa-sisa anggota badan yang patah dan hujan darah. Suara ledakan yang memekakkan telinga membuat telinga Raja Bloody tuli selama beberapa menit. Raja Bloody tercengang melihat kekacauan di mana-mana. Apa yang terjadi? Kenapa ledakan terjadi pada tim sendiri? Sebelum pertempuran dimulai, setengah dari pasukannya hilang. Sebelum Raja Bloody kembali sadar, tiba-tiba ada suara teriakan "bunuh" dari luar tembok taman bermain. Raja Bloody buru-buru mengangkat kepalanya memandang keluar dinding. Hanya dengan satu lirikan, kepala Raja Bloody hampir meledak di tempat. Ya Tuhan, sejak kapan ratusan pasukan dengan senjata dan peluru tajam menyergap di rerumputan di luar tembok taman bermain yang terdekat, bahkan hanya berjarak 1 tembok dari mereka? Pasukan menyergap di bawah tembok, pistol di tangan mereka memercikkan api yang membuat Raja Bloody dan lainnya tidak bisa mengangkat kepala. Raja Bloody buru-buru menundukkan kepalanya dan sebuah peluru melewati kulit kepalanya. Saat ini, akhirnya dia mengerti situasi sebenarnya. Bab 1063, Pertempuran Hidup dan Mati, tidak diragukan lagi. Death Squad yang dia kirim barusan telah ditemukan, dimusnahkan dan digantikan oleh lawan. Tim pengawal di truk mengikuti rencananya, meledakkan truk dan mengambil kesempatan untuk bersembunyi di rerumputan. Dan Death Squad yang digantikan oleh lawan kembali ke tim istana Raja Bloody dan menciptakan ledakan besar ini. Kabin serigala benar-benar sesuai dengan reputasinya. Triknya cukup kejam, dor, 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 suara peluru tidak ada habisnya. Tembok tebal itu akhirnya dihancurkan oleh peluru. Tembok tidak bisa lagi memberikan perlindungan bagi orang-orang istana Raja Bloody, dan satu demi satu anggota istana Raja Bloody jatuh dalam genangan darah. Sebelum perang benar-benar dimulai, orang-orang istana Raja Bloody telah kehilangan 2/3. Raja Bloody sangat putus asa,
Dia tahu bahwa sekarang kekuatan Istana Raja Bloody dan musuh sangat berbeda, dan sudah tidak mungkin baginya untuk merebut Gen Clarity. Dia harus bersyukur jika dia bisa melarikan diri dari sini. Raja Bloody membuat keputusan dan meraung, "Semua orang dengar perintahku," bergegas ke asrama siswa, dan menyandera para siswa. Orang-orang Istana Raja Bloody buru-buru menyerah untuk melawan dan bergegas menuju asrama SD. Selama proses ini, separuh anggota Istana Raja Bloody dibunuh. Kekuatan terakhir yang tersisa dari Istana Raja Bloody akhirnya masuk ke asrama SD. Raja Bloody berteriak pada pengejar di belakang, "Cepat berhenti. Kalau tidak, aku akan bunuh semua siswa di sini." Daya tembak benar-benar melemah hingga menghilang sepenuhnya. Para siswa setengah duduk dari tempat tidur dengan mata mengantuk, wajah mereka bingung. Raja Bloody memarahi mereka, "Cepat bangun, berdiri di pintu dan jendela, dan jadilah perisai manusia." Para siswa langsung panik dan segera bangun. Salah satu siswa yang paling dekat dengan Raja Bloody berdiri, dan dia ternyata lebih tinggi dari Raja Bloody. Raja Bloody tercengang, "Apakah siswa SD sekarang begitu tinggi?" Raja Bloody mendongak, kemudian terkejut, "Lone Wolf." Ternyata siswa ini adalah Jenderal Perang Gok, Lone Wolf. Raja Bloody melihat murid-murid lain lagi, tanpa terkecuali, mereka semua adalah tentara. Senjata di tangan mereka, menghadap anggota Istana Raja Bloody, dan segera menyerang. Setelah suara tembakan, orang-orang Istana Raja Bloody jatuh dalam genangan darah. Namun, Raja Bloody sangat kuat, dan dia berhasil melarikan diri di bawah perlindungan anggota lain dari Istana Raja Bloody. Brengsek Lone Wolf segera mengejar Raja Bloody. Jika Raja Bloody melarikan diri, maka rencana ini tidak akan sempurna. Pada saat yang sama, Recha menyelam ke markas bawah air Istana Raja Bloody lagi. Namun, kali ini dia masuk sebagai pimpinan Istana Raja Bloody. Dia memakai topeng kulit manusia dari Raja Bloody. Raja Bloody pandai menyamar, sedangkan Irina dari grup Akatsuki pandai membuat topeng kulit manusia. Ada pro dan kontra untuk kedua belah pihak. Sekarang markas Istana Raja Bloody kosong, hanya terdapat peneliti ilmiah dan beberapa tentara bayaran Istana Raja Bloody yang menjaga ketertiban. Recha datang jauh-jauh ke ruang sampah, tempat Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya dipenjara. Ketika Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya melihat Raja Bloody, dia langsung memarahinya. "Bocah yang tak tahu malu, jika kamu berani, cepat lepaskan aku, mari kita bertarung dengan cara yang terbuka dan adil. Bajingan yang hanya bisa membuatku pingsan secara rahasia dan kemudian menahan aku di sini, kamu tidak pantas berada di ruangan yang sama denganku." Recha berkata dengan acuh tak acuh, "Tutup mulutmu yang bau. Jika kamu berani memarahi orang lagi, aku akan membunuhmu." Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya tercengang, "Recha, bagaimana kamu bisa menjadi Raja Bloody? Apakah kamu ingin membuatku merasa jijik?" "Diam," Recha memarahinya. "Sekarang Istana Raja Bloody telah dihancurkan olehku. Aku akan temukan cara untuk menyelamatkanmu. Kamu sebaiknya bekerja sama dengan patuh." Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya sangat gembira, "Jangan khawatir, aku pasti bekerja sama denganmu, Recha. Setelah aku keluar dari sini, aku harus bertarung denganmu dulu. Selama bertahun-tahun ini, aku telah meneliti taktik untuk berurusan denganmu. Sekarang kerja kerasku terbayar, dan aku akhirnya berhasil menemukan caranya." Bab 1064, Tidak boleh berpacaran dengan putriku. Recha mengabaikan Dewa Perang Kunlun, orang ini lebih suka bertarung daripada Lone Wolf. Recha menggunakan komunikator untuk memanggil para peneliti dari Istana Raja Bloody. "Recha, buka rantai Dewa Perang Kunlun." Para peneliti saling memandang dengan bingung. Begitu Dewa Perang Kunlun bebas, maka itu akan mengancam markas. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Raja Bloody? Recha memarahinya. "Kenapa? Kalian ingin melanggar perintahku?" Para peneliti buru-buru menggelengkan kepala. "Tuan Raja Bloody salah paham. Bukan kami menolak untuk membukanya, tetapi rantai besi ini terbuat dari besi yang dilebur selama 10.000 tahun, dan itu tidak bisa dibuka sama sekali."
Recha memerintahkan, temukan cara untuk membukanya, kalau tidak, kalian akan mati. Recha melepaskan aura membunuh yang kuat. Para peneliti ketakutan dan dengan cepat setuju, jangan khawatir, Tuan Raja Bloody. Kami baru-baru ini mengembangkan cairan super korosif yang pasti akan merusak rantai besi misterius ini. Namun, ini mungkin perlu beberapa hari. Recha, oke, lakukan saja apa yang kamu katakan. Para peneliti sibuk bersiap-siap. Recha berkata kepada Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya, kalau begitu, kamu harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Dewa Perang Kunlun berdiri dan menghela nafas, sebenarnya, kamu tidak perlu menyelamatkanku. Di Clarity, satu-satunya yang bisa mengancam kamu adalah aku. Jika kamu membiarkanku hidup dan mati di sini, maka kamu akan menjadi master nomor 1 di Clarity. Recha berbalik dan pergi, istriku tidak bisa hidup tanpa ayah. Dewa Perang Kunlun adalah ayah kandung Tokia, dengan kata lain, Dewa Perang Kunlun adalah ayah mertua Recha. Bagaimana mungkin Recha tidak menyelamatkannya? Selain itu, Dewa Perang Kunlun adalah pahlawan yang telah melindungi negara, Recha tidak mungkin mengabaikannya untuk kepentingan sendiri. Dewa Perang Kunlun tercengang, istrimu punya ayah atau tidak? Apa hubungannya denganku? Kemudian, Dewa Perang Kunlun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jangan-jangan Recha menjalin hubungan dengan salah satu putrinya. Dewa Perang Kunlun meraung seperti orang gila, Recha, jika kamu berani menyentuh putriku, aku akan membunuhmu. Namun, Recha sudah lama menghilang. Dewa Perang Kunlun tidak tahu bahwa istri Recha, Tokia, adalah putrinya yang telah hilang selama bertahun-tahun. Dewa Perang Kunlun tidak mengetahuinya, namun, berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh markas Sky. Untuk sementara waktu, orang-orang keluarga agung, dari tua ke muda, dari tuan ke pelayan, semuanya sedang mendiskusikan Tokia. Orang yang paling memperhatikan masalah ini adalah putra sulung keluarga agung, Christian. Christian adalah anak pertama dari Dewa Perang Kunlun dan Megan, dan dia akan mewarisi posisi kepala keluarga di masa depan. Namun, sekarang Tokia tiba-tiba muncul, dan Tokia lebih tua dari Christian. Jika Tokia kembali ke keluarga, maka itu pasti akan mempengaruhi Christian, dan Tokia bahkan bisa bersaing dengan Christian untuk posisi kepala keluarga. Berapapun biayanya, kita harus memblokir berita ini dan mengusir Tokia dari Midgard. Namun, aku dengar bahwa suami Tokia adalah murid master, jadi tidak mudah untuk menanganinya. Terus, aku adalah putra sulung Dewa Perang Kunlun, apakah aku tidak mampu untuk menekan seekor anjing di bawah master? Tanpa basa-basi lagi, Christian segera bertindak dan pergi ke Tomota Group. Tomota Group baru, Tokia memegang alat tes kehamilan di tangannya, dan matanya berbinar. 2 garis merah pada alat tes kehamilan sekilas membuatnya emosional. Ada kehidupan kecil di perutnya. Dia akan segera menjadi seorang ibu. Jika Recha tahu bahwa dia akan menjadi seorang ayah, Recha pasti akan sangat bahagia. Pada saat ini, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka. Christian berjalan masuk dengan angkuh. Tokia berkata dengan marah, "Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk?" Bab 1065, anak di perutnya harus mati. Christian mencibir, "Jangan pura-pura bodoh lagi. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Menurutmu, aku harus panggil kamu kakak atau Tokia?" Tokia bahkan lebih bingung, "Kakak, apa maksudmu?" Christian menatap Tokia dengan curiga. Tokia sepertinya tidak sedang berakting. Mungkinkah Tokia masih tidak tahu latar belakangnya sendiri sama sekali? Lebih baik seperti ini, Christian bertanya dengan ragu-ragu, "Tokia, apakah kamu tahu keluarga agung?" Tokia mulai tidak sabar, "Siapa kamu? Kamu sangat aneh. Aku tidak tahu keluarga agung yang kamu bicarakan, dan aku juga bukan kakakmu, silakan pergi." Christian sangat bahagia, tampaknya Tokia benar-benar tidak tahu latar belakangnya sendiri. Christian berkata, "Yang harus pergi adalah kamu dan Tomota Groupmu." Tokia berkata dengan marah, "Mengapa, Christian? Tomota Group telah mengancam kepentingan Master dan Dewa Perang Kunlun. Keduanya bersama-sama memerintahkanmu untuk pindah dari Midgard,
Itulah alasan mengapa aku datang ke sini hari ini. Bagaimana mungkin, wajah Tokia penuh dengan ketidakpercayaan. Tomota Group sama sekali tidak bisa masuk ke mata Master dan Dewa Perang Kunlun, apalagi mengancam kepentingan mereka. Kamu bicara omong kosong, Christian. Hais, kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai dihadapkan pada kenyataan yang kejam. Sejujurnya, aku adalah putra Dewa Perang Kunlun, dan juga murid Master. Keberadaan Tomota Group telah mengancam kepentinganku, jadi aku meminta Dewa Perang Kunlun dan Master untuk memblokir Tomota Group. Sekarang, kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Tokia tiba-tiba panik. Jika apa yang dikatakan pria ini benar, maka Tomota Group sangat sulit untuk dipertahankan. Meskipun Recha adalah murid Master, tapi pria di depannya ini didukung oleh Master dan juga putra Dewa Perang Kunlun. Identitas pria ini sudah cukup untuk menekan Recha, tapi Tomota Group baru saja pindah dari Provinsi Omada, jika sekarang pindah kembali. Tomota Group baru mungkin tidak mampu menahannya lagi. Ketika Tokia sedang panik, mata Christian tiba-tiba jatuh pada alat tes kehamilan. Ekspresi Christian tiba-tiba menjadi serius. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Privasi seperti ini, Tokia tentu saja tidak akan mengungkapkannya. Dia buru-buru menyingkirkan alat tes kehamilan, tidak ada. Christian menjadi semakin curiga, dan pergi ke Tokia. Apakah kamu pegang alat tes kehamilan? Apakah kamu hamil? Berikan padaku. Tokia sudah cukup untuk mengancam status Christian dalam keluarga agung. Jika Tokia memiliki putra atau putri lagi, maka status Christian akan turun lagi dan lagi. Seperti yang diketahui semua orang, Dewa Perang Kunlun sangat menyukai bayi. Jika Tokia benar-benar melahirkan anak, bukankah Dewa Perang Kunlun akan mengelilingi bayi itu sepanjang hari? Pergi, Tokia berkata dengan marah. Ini urusan pribadiku, dan kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Namun, Christian melangkah maju dan mengambil alat tes kehamilan. Melihat dua garis di atas, Christian menunjukkan niat membunuh. Mati paling tidak. Anak di perut Tokia harus mati. Christian berjalan ke pintu, tiba-tiba mengunci pintu, dan kemudian mengeluarkan belati. Sekarang, aku akan memberimu 3 pilihan. Opsi pertama, kamu melompat dari gedung ini. Opsi kedua, aku akan membawamu ke rumah sakit untuk aborsi. Opsi ketiga, aku menggunakan kekerasan untuk menggugurkan anakmu. Apa? Wajah Tokia menjadi pucat. Orang ini sangat kejam. Dia ingin membunuh kehidupan kecil di perutnya.